A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil muntajabin. Alhamdulillah, pada hari ini kita melanjutkan pembahasan kita setelah beberapa hari kita libur, yang pembahasan kita memasuki insan kamil. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang khilafah insan kamil. Sekarang kita akan membahas tentang wilayah nubuwah dan risalah. Kita membahas dulu secara global, nanti kita akan membahas secara lebih rinci wilayah nubuwah, wilayah dan nubuwah. Kalau risalah sendiri kurang lebih pembahasan rincinya ya mengikut kepada pembahasan kenabian. Tapi wilayah mempunyai pembahasan secara detail khusus, demikian pula kenabian dan juga imamah. Nah, dengan berakhirnya nanti pembahasan yang terkait tentang insan kamil ini, maka selesailah pembahasan irfan teoritis atau pengantar irfan teoritisnya. Sebab kalau kita memulai irfan praktis, hanya mungkin sedikit saja yang bisa kita bahas. Jadi kalau memang semesternya ini bulan 6 selesai, ya kita bisa saja selesai pembahasan insan kamil ini, maka kita lebih dahulu selesai pembahasannya. Kita lebih dahulu istilahnya libur dari jadwal pelajaran yang ada. Kurang lebih mungkin dengan hari ini 3 kali pertemuan. Jadi setelah hari ini mungkin sisa 2 kali pertemuan lagi, atau paling maksimal 3 kali pertemuan. Ya. Jadi di antara pembahasan terkait tentang antropologi irfani dan insan kamil adalah pembahasan wilayah kenabian atau nubuwah dan risalah. Nah, sebelum kita menjelaskan 3 tema ini, maka pertama kita meninjau bahwa asas dari pembahasan urafa terhadap permasalahan ini yaitu hakikat Muhammadiyah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya kita sedikit dulu menyinggung tentang hakikat Muhammadiyah ini. Para urafa di dalam membahas tentang Aines sabit atau entitas tetap, nama sempurna Allah atau nama mencakup Allah, ia istilahnya mengungkapkannya dalam bentuk pembahasan insan kamil sebagai mazhar sempurnanya, yang mana hakikat asli dan batinnya adalah Rasul mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi mazhar ya, insan kamil ya, yang mana paling sempurna itu Nabi
Islam. Tapi hakikat asli dan batinnya juga adalah Rasul mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini kita mesti tinjau dia dalam bentuk dua dimensi, satu dimensi hakikat asli dan batin, yang mana dia adalah awal penciptaan, serta dimensi lahirnya yang terjelma di alam, yang secara tinjauan historis ia belakangan tentunya datang dari para nabi sebelumnya. Karena itu nabi ketika menyinggung masalah hakikat batin ini, beliau bersabda, ya, jadi terdapat dalam sebuah riwayat, beliau bersabda, kuntu nabiyan wa adam bainal ma wa tin. Artinya aku sudah nabi. Aku sudah adalah nabi, seorang nabi, sementara Adam itu masih antara air dan tanah. Nah, menurut beberapa nabi di dalam ucapannya ini itu mengisyaratkan tentang hakikat aslinya, yaitu ain sabit atau entitas tetap, nama jami Allah, nama yang mencakupi Allah atau melingkupi Allah. Dan ini mengisyaratkan tentunya sebelum terjadinya penciptaan, maksudnya di alam eksternal. Karena itulah maka hakikat mazhari nama Allah ya itu diibaratkan dengan hakikat Muhammadiyah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hakikat ini tentulah dia merupakan suatu perkara azali dan abadi. Kenapa? Sebab ia masih pada suqa rububi. Dia belum di luar daripada suqa rububi. Akan tetapi manifestasi atau tajalli eksternalnya hakikat Muhammadiyah ini dalam bentuk dia ya di alam eksternal. Jadi begini, jadi hakikat asli ini sendiri mempunyai manifestasi atau penjelmaan di alam eksternal dalam setiap zaman. Dan sesuai dengan syarat-syarat zaman dan makan ini kalau diterjemahkan dalam Indonesia artinya tempat. Jadi sesuai dengan syarat-syarat zaman dan tempat ya secara khusus. Jadi para nabi dari nabi-nabi ilahi ini ya mendapatkan kemanifestasian, penjelmaan dari hakikat asli ini, dari hakikat Muhammadiyah ini. Jadi mereka itu merupakan miskat-miskat dari hakikat Muhammadiyah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perjalanan kemanifestasian para nabi itu sampai mendapatkan penjelmaan yang paling sempurnanya. Ya, di mana penjelmaan paling sempurnanya itu ketika zaman Nabi terakhir.
Jadi ketika Nabi Islam, Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka perjalanan kesempurnaan daripada manifestasi hakikat Muhammadiyah ini itu menemukan manifestasinya yang sempurna. Yaitu ketika Nabi sudah dalam bentuk wujud eksternal dan mempunyai wujud historis dan wujud badan materi. Yaitu kalau kita istilahnya rujuk secara sejarah pada tahun Fil, ya, di bumi Hijaz. Makanya saya pernah merujuk tafsir. Ada yang menafsirkan wal asr demi zaman. Ya, ada yang menafsirkan bahwa zaman di mana datangnya Nabi Islam yang merupakan paling sempurnanya wujud yang datang di zaman tersebut. Ya. Oleh karena itu semua nabi itu mengambil apa istilahnya sumber dari asli yang tunggal. Yang mana yaitu hakikat Muhammadiyah tadi. Tetapi mereka tetap mempunyai perbedaan satu dengan yang lain dari dimensi keutamaan secara vertikal. Ya, meskipun Nabi itu bersumber dari satu sumber asli, yaitu hakikat Muhammadiyah, tetapi mereka tidak sama secara kedudukan. Ya, sebagian di antara sebagian mempunyai keutamaan. Ya, tentu para nabi ulul azmi ya lebih utama dibanding nabi-nabi yang lainnya. Demikian pula nabi pemilik syariat ya tentu lebih utama daripada nabi yang tidak pemilik syariat. Sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana diri beliau inilah yang mempunyai kesesuaian sempurna dengan hakikat asli tersebut. Jadi semua apa yang terkandung di dalam hakikat asli yaitu hakikat Muhammadiyah ini itu terterapkan pada wujud Nabi Islam Al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada asasnya atau aslinya hakikat itu tidak lain adalah hakikat batinnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah kita memahami bahwa akar dari permasalahan wilayah kenabian dan risalah ini adalah hakikat Muhammadiyah, ya tentu kita akan membahas terkait masalah tersebut yaitu wilayah. Ya. Kita akan membahasnya dulu terlebih dahulu secara global ini wilayah, nubuwah dan risalah. Nah, wilayah sendiri adalah hubungan tanpa perantara insan kamil atau hubungan langsung insan kamil dengan hak subhanahu wa ta'ala dari jalan fana. Jadi ia dihasilkan dari jalan fana pada hak subhanahu wa ta'ala. Dan seseorang atau manusia di dalam perjalanan ini tanpa satupun perantara, ia akan mengambil ma'rifat-ma'rifat serta mendapatkan hakikat-hakikat langsung dari hak subhanahu wa ta'ala. Nah, ini wilayah.
Jadi wilayah adalah hubungan langsung insan kamil dengan hak subhanahu wa ta'ala yang dihasilkan dari jalan fana pada hak subhanahu wa ta'ala. Itu wilayah. Kenabian, ya, yang mendapatkan hakikat dan ma'rifat ilahi ini, dia mengambilnya dari jalan seorang malaikat atau dari jalan malaikat-malaikat. Karena itu dengan perantara para malaikat dia mengambil ma'rifat ilahi. Yang mana ini tidak lain adalah suatu bentuk hubungan dari jalan kesatuan dengan alam akal. Ya, karena alam akal itu adalah alam para malaikat. Jadi di dalam tinjauan filsafat serta irfan, alam akal itu alam malaikat. Jadi Nabi itu mengambil ma'arif ilahi atau ma'rifat ilahi dari jalan malaikat. Jadi dia dengan perantara malaikat mengambil ma'rifat tersebut. Ya, dan bentuk hubungan ini dari jalan kesatuan dengan alam akal. Sementara risalah itu kedudukan penyampaian apa yang didapat dari ma'rifat ilahi ini, ya, kedudukan penyampaian kepada manusia, kedudukan memberikan hidayah serta menuntun manusia di jalan hidayah menuju pada hak subhanahu wa ta'ala. Jadi kurang lebih seperti itu dia punya pemahaman atau pengertian wilayah, kenabian, dan risalah. Jadi wilayah hubungan langsung dengan Tuhan. Jadi semuanya ini adalah insan kamil, tidak lain adalah semuanya ini adalah insan kamil. Jadi baik itu yang wilayah adalah insan kamil, nubuah juga, dan risalah. Nah, kalau kenabian tadi yaitu dia mendapatkan ma'rifat ilahi dari jalan malaikat atau para malaikat. Sementara risalah penyampaian apa yang didapatkannya kepada manusia serta menghidayai manusia dan menuntun manusia di jalan hak subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan kata lain, pada Nabi, ya, ketika permasalahan penyampaian kepada masyarakat dan dia memberitakan ma'rifat kepada masyarakat, maka itu adalah makam risalah. Nah, ketika terkait masalah pengambilan wahyu dan ma'rifat wahyu ini dari jalan malaikat, ini adalah makam kenabian mereka. Sementara ketika permasalahan terkait masalah pengambilan langsung dari Tuhan serta fana padanya, ini adalah makam wilayah mereka. Oleh karena itu, sesuai dengan tinjauan ini, maka wilayah itu adalah batin kenabian. Sekaligus batin daripada risalah tentunya. Karena secara urut, mesti wilayah dulu, baru kenabian, baru risalah. Ya. Oleh sebab itu tidak ada nabi serta rasul kecuali pertama dia terlebih dahulu harus mendapatkan wilayah. Jadi dia terlebih dahulu harus menjadi wali.
Nah, nanti ketika dia sudah wali, seukuran keluasan wilayahnya, nah, ia akan mendapatkan kenabian dan risalah. Jadi sebenarnya nabi ya tentu adalah wali terlebih dahulu. Demikian pula rasul, nabi terlebih dahulu. Demikian pula nanti kalau kita membahas tentang imamah, ya dia juga mesti wali terlebih dahulu baru menyandang kedudukan-kedudukan ini, yaitu nubuwah, kenabian, risalah, dan imamah. Nah, tapi dari satu sisi lain, rasul dari nabi dan wali itu lebih tinggi. Sebab seseorang yang menjadi rasul, ya ia itu mempunyai kedudukan wilayah dan kenabian sebelumnya. Jadi dia menjadi rasul, baru dia menjadi rasul kalau dia terlebih dahulu mempunyai kedudukan wilayah dan nubuah. Nah, dengan pendekatan ini jadi bisa saja seseorang itu adalah wali atau ia nabi, tapi bukan rasul. Demikian pula boleh jadi dia adalah seorang nabi, ya, pas dia seorang nabi tapi bukan rasul. Jadi seseorang bisa saja wali, bukan rasul, atau bukan nabi, ya. Bisa saja dia wali dan nabi, tapi bukan rasul. Jadi terdapat wali tapi bukan nabi. Terdapat nabi tapi bukan rasul. Nah, nanti pada diri rasul ya mestilah ketemu ini semua. Nubuwah dan wali, wilayah. Nah, oleh karena itu meskipun dari segi batin dan tingkatan ontologi kedudukan wilayah itu lebih tinggi dari kenabian dan risalah, akan tapi dari sudut pandang meraih kedudukan-kedudukan, maka rasul itu adalah lebih tinggi dari ya kenabian dan wilayah, dari semuanya itu. Jadi kalau kita tinjau dia dari dimensi pendekatan ontologi, wilayah itu lebih tinggi, ya. Dari dimensi batin, kedudukan wilayah itu lebih tinggi daripada kenabian dan risalah. Kenapa? Karena harus memasuki batin itu dulu, baru dia bisa sebagai nabi dan risalah. Tapi dari segi mendapatkan kedudukan-kedudukan, ya rasul lebih tinggi dari semuanya. Nah, nanti kita akan beralih pada pembahasan lebih jauh tentang masalah kenabian dan wilayah, yaitu pembahasan khatmu nubuwah dan wilayah. Sebelumnya kita tentu mesti memahami hakikat wilayah terlebih dahulu. Nah, ada sebenarnya juga di sini tinjauannya, apakah wilayah ketika pada seseorang atau wali pada diri seseorang itu, tapi dia tidak mempunyai kenabian, bisa lebih tinggi daripada yang mempunyai wilayah dan kenabian, ataukah wilayah itu menjadi lebih tinggi ketika padanya tersatukan wilayah, kenabian, dan risalah. Ya, ini
satu pembahasan yang nanti kita akan tinjau. Sekarang kita membahas hakikat wilayah dulu. Wilayah itu dari segi bahasa mempunyai makna kedekatan, kedekatan, pertolongan, kepemimpinan, dan kecintaan. Kata wali, wilayah, maula, aulia, dan sejenisnya merupakan derivasi dari madda wali, huruf waw, lam, ya, yang mana merupakan kata-kata yang sangat banyak digunakan dalam Al-Quran. Nah, kata-kata ini dalam bentuk kata benda, kata kerja, kadang juga tunggal, kadang jamak, itu disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 233 kali. Tentu dengan melihat banyaknya ya disebutkan dalam Al-Quran, itu juga menunjukkan tingkat keurgenan masalah yang berhubungan dengannya. Nah, secara istilah wilayah adalah tegaknya hamba dengan hak Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan fana dari dirinya. Ya, tegaknya hamba dengan hak Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan fana dari dirinya. Karena itu wali adalah fana dalam hak Subhanahu wa ta'ala serta baka dengannya. Nah, wali mutlak adalah hamba yang tentunya sudah sampai kepada fana dan baka dalam fana, yang kemudian mentarbiyah seseorang fana hingga sampai kepada makam qurb. Nah, ini satu pengertian. Kemudian wilayah juga dikatakan itu adalah menjaga kepemeliharaan hak Subhanahu wa ta'ala. Yang mana hak Subhanahu wa ta'ala menjaga sang hamba dari segala sesuatu yang bertentangan dengan kedekatan, qurb. Jadi wilayah dalam artian ini yakni Tuhan memelihara hamba dari segala sesuatu yang bertentangan dengan qurb. Makanya ayat seperti sesungguhnya wali kamu hanyalah Allah dan Rasulnya, ini mengisyaratkan tentang makna kepemeliharaan Allah terhadap sang hamba. Nah, Urapa melihat bahwa awal ciptaan yang sudah tadi kita singgung
itu adalah hakikat Muhammadi. Hakikat Muhammadiyah, yaitu batin dan ruh Nabi mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka melihat keberadaan ruh ini mempunyai dua sisi. Satu sisi disebut wilayah yang menerima faid itu artinya emanasi hak subhanahu wa ta'ala, dan satu sisinya lagi mereka sebut nubuwah atau kenabian yang menyampaikan faid atau emanasi kepada seluruh manusia yang diperoleh dari hak subhanahu wa ta'ala. Jadi kenabian atau hakikat Nabi suci Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai dua sisi. Ada sisi batin, ya. Sisi batinnya inilah yang mendapatkan emanasi dari hak subhanahu wa ta'ala. Nah, dia mempunyai lagi satu sisi bisa disebut sisi kenabiannya. Jadi sisi yang batinnya ini sisi wilayah. Nah, sisi yang lainnya itu disebut kenabian. Sisi kenabian adalah menyampaikan apa yang diperoleh dari hak subhanahu wa ta'ala. Jadi dia menjadi perantara emanasi hak subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam satu pendekatan misalnya disebut bahwa insan kamil itu adalah wasitah faid, perantara faid atau emanasi. Dengan itu maka perjalanan kesempurnaan secara busur naik menjadikan wilayah adalah batin daripada nubuwah. Ini perjalanan kesempurnaan secara busur naik. Itu menjadikan wilayah adalah batin daripada nubuwah. Sedangkan pengembangan misi dan rahasia-rahasia ilahi menjadikan wilayah itu merupakan kelanjutan daripada batin kenabian. Jadi dia wilayah ini secara busur naik menjadi batin daripada kenabian. Ya. Dan secara dia juga sebagai mengemban misi Tuhan, misi-misi dan rahasia-rahasia Tuhan, ya menjadi kelanjutan batin kenabian. Makanya secara busur naik wilayah berhubungan dengan kecintaan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni berkenaan dengan kecintaan dan kedekatan yang termanifestasi dalam bentuk hubungan antara muhib, pecinta, dan mahbub yang dicintai. Nah, ketika hamba fana dari dirinya dan menumbuhkan kebakaan pada hak subhanahu wa ta'ala, maka sang hamba telah mendapatkan wilayah. Hal itu terjadi ketika hak subhanahu wa ta'ala mengambil alih perkaranya sampai dia menyampaikannya kepada makam kur. Kesempurnaan wilayah bertajalli ketika seorang hamba di samping fana dalam Tuhan, akhlaknya berganti dengan akhlak ilahi. Nah, ini berarti dia sudah sempurna perjalanan keduanya.
Ya, jadi kesempurnaan wilayah itu terjadi ketika seorang hamba di samping fana dalam Tuhan, akhlaknya berganti dengan akhlak ilahi. Kenapa? Karena semua nama-nama Tuhan itu sudah terserap pada dirinya. Jadi dirinya itu sudah menjadi kanal manifestasi daripada sifat-sifat ilahi. Makanya dengan akhlak Allah dia berakhlak. Dengan sifat-sifat Allah dia menjelma. Sehingga ilmunya, kuasanya, kehendaknya, dan perbuatannya semuanya adalah ilmu, kuasa, kehendak, dan perbuatan ilahi. Nah, terdapat riwayat yang menjelaskan permasalahan ini, yaitu sebuah hadis qudsi yang terkenal dengan hadis Nawafil, Qurb Nawafil, hadis Qurb Nawafil. Qurb kedekatan, nawafil kan ibadah-ibadah tambahan, ya, ibadah-ibadah sunnah. Nah, riwayat itu adalah sang hamba senantiasa mendekatkan diri kepada aku dengan nawafil, ibadah-ibadah sunnah, sehingga aku mencintainya. Ketika aku mencintainya, maka aku adalah pendengarannya, penglihatannya, lisannya, dan tangannya. Denganku dia mendengar, melihat, berbicara, dan mengambil. Jika ia berdoa padaku, maka aku akan mengabulkannya. Dan jika ia meminta padaku, aku akan memberinya. Nah, makam qurb ini merupakan hasil dari melaksanakan nawafil yang masyhur dengan sebutan qurb nawafil, yang membawa seseorang hingga makam kecintaan. Wilayah juga adalah suatu hakikat universal yang mempunyai kekhususan-kekhususan. Kekhususan-kekhususannya, pertama, ia merupakan satu aspek dari aspek-aspek zati hak subhanahu wa ta'ala. Tadi kita sudah sebut dia berada pada suqa rububi. Jadi belum di eksternal, alam eksternal. Kedua, ia menjadi sumber penampakan dan penjelmaan. Ketiga, kekhususan wilayah itu tersifati dengan sifat zati ilahi. Keempat, ia menjadi sebab penjelmaan hakikat dari entitas-entitas. Yang kelima, ia juga menjadi sebab ta'ayyun nama-nama ilahi dalam hasrat ilmiah. Jadi wilayah ini sampai pada makam ahadiyah kalau seperti ini. Karena ta'ayyun nama-nama ilahi itu dalam hasrat ilmiah itu ada pada ta'ayyun sani, manifestasi kedua. Sementara dia juga menjadi sebab ta'ayyun nama-nama ilahi dalam hasrat ilmiah. Makanya hakikat wilayah seperti hakikat wujud, bertajalli pada seluruh hakikat dan mengalir dalam seluruh hakikat.
dari wajib, mungkin, non materi dan materi. Jadi mulai daripada sukar wubi wajib. Wilayah dari pendekatan lain, jadi terdapat juga wilayah dari dengan pendekatan lain, yaitu bermakna berbuat dalam ciptaan dengan hak subhanahu wa ta'ala atau secara hak subhanahu wa ta'ala menurut tinjauan batin dan ilham, yaitu sesuai dengan perintah Tuhan. Pengertian ini berhubungan dengan aspek pelaksanaan wilayah atau realisasi wilayah di antara makhluk dan ciptaan. Makanya para wali Tuhan yang fana dari dirinya dan baka bersama Tuhan itu melakukan perbuatan sebagai makhluk, tapi menjalankan perbuatan hak subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan lagi atas dasar dirinya. Nah, tadi kita sudah singgung tentang wilayah sendiri itu seperti wujud. Dia bertingkat-tingkat. Nah, untuk memahami ini, pertama kita mesti memahami prinsip serta landasannya. Pertama, sebagai landasan daripada wilayah adalah asal wujud dan iktibariyah mahiyah. Jadi di dalam irfan tentu yang asal pasti wujud. Makanya falsafah mula sadra itu sangat membantu asas daripada irfan. Yang mana di dalam filsafat hikmah muta'aliyah, falsafah sadra secara luas dibahas tentang asal wujud dan iktibari mahiyah. Nah, dalam persoalan ini terdapat dua tinjauan. Pertama, wujud dengan syarat ketiadaan sesuatu dengannya. Jadi mutlak. Ketiadaan sesuatu dengannya. Tingkatan ini itu adalah makam ahadiyah. Atau yang disebut juga ta'ayyun awal. Banyak namanya ini. Makam ahadiyah, ta'ayyun awal, fuyah gaibiyah, juga disebut tingkatan ama. Kedua, wujud mutlak dengan tidak bersyarat apapun. Kalau dalam filsafat itu ada disebut dengan bisyartillah, la bisyart. Ya. Bisyartillah, la bisyart. Jadi bisyartillah tadi itu syarat ketiadaan sesuatu dengannya, la bisyart, yakni tidak bersyarat apapun. Nah, dalam hal ini sebagai eksistensi absolut atau mutlak. Kedua yang menjadi prinsip dalam perkara kebergradasian wilayah adalah wahdah saksi wujud, ketunggalan individu wujud, yakni wujud mutlak dengan kemutlakannya yang tidak bersyarat
kepembagian, ada disebut dengan la bisyarti maksami, yang merupakan sumber eksistensi dan seluruh apa yang terjadi itu menjadi tajalli dan manifestasinya. Kan begini, kalau dia wujud dalam syarat maksami itu kan maksam itu menjadi pembagi, ya, makanya pada setiap dimensi ia mengalir, ya, seperti bilangan menjadi pembagi, makanya dia juga mengalir pada ganjil, dia juga mengalir pada genap. Nah, dengan prinsip ini maka tidak ada kejamakan dalam asli wujud. Jadi asli wujud tidak ada kejamakan, dia adalah tunggal individual. Ya, adapun kejamakan itu ketika ia sudah mengalir atau memanifestasi. Makanya kejamakan itu ada pada makam tajalli dan manifestasi. Kalau asli wujud sendiri, ya dia tidak mempunyai kejamakan. Dia adalah wahdah tunggal, ya, wahdah saksi tunggal secara individu. Tidak ada sama sekali keduaan wujud asli. Ya. Yang jamak itu, yang istilahnya kasra itu, ya manifestasi. Jadi nanti dia melakukan pengaliran, manifestasi. Ya, kita sudah bahas di dalam sistematika ontologi irfan, makam gaibul ghuyub. Bahkan di makam ahadiyah itu pun ketunggalan yang dominan, sama sekali tidak muncul kejamakan. Nah, nanti pada ta'ayun sani, nah di sini muncul kejamakan, tapi bentuk kejamakan sifat-sifat dan nama-nama. Nah, nanti kejamakan berikutnya muncul ketika dalam tajalli dalam bentuk ayanus sabita. Ya, semuanya ini terjadi pada suka rububi. Belum ada eksternal di sini. Nah, nanti dari ayana sabita inilah sudah jamak, ada masar-masar di sini, sudah masar-masar nama-nama, ya. Nah, menjelmalah di alam eksternal mendapatkan kejamakan. Dan di alam sukar rububi, di sukar rububi ini juga, atau di ayan sabita ini, itu meskipun semuanya abadi azali sekaligus, semuanya sekaligus, tapi dia mempunyai juga rutbah, ya, rutbah tingkatan, ya, tapi tidak dalam bentuk tingkatan samani, tentunya tingkatan keutamaan, derajat. Misalnya masharnya nama Allah, ya, paling universal, paling tinggi, menyusul misalnya masar-masar nama-nama lainnya. Nah, di alam eksternal juga seperti itu. Ya, di alam eksternal juga demikian. Karena alam eksternal ini, ya, itu istilahnya cerminannya daripada ayana sabita ini. Nah, ini yang mendapatkan manifestasi di eksternal. Nah, selanjutnya yang perlu kita pahami prinsip di sini adalah tingkatan mazhar. Menurut Imam Khomeini rahmatullah alaih, pembagian tingkat ini sebagai berikut. Ini juga sudah kita syaratkan. Ada 5 hadrat, kan? Ada 5 hadrat. Jadi tingkatan mazhar, ada hadrat gaib mutlak, ya. Ada hadrat syahadah mutlak. Jadi ini yang pertama. Jadi 5 hadrat ini kan tidak dihitung itu gaibul ghuyub. Tapi yang mulai dihitung itu ta'ayunnya. Nah, ta'ayun pertama dan kedua itu hadrat gaib. Itu ta'ayun. Itu disebut hadrat pertama.
Kemudian Imam singgung Hazrat syahadah mutlak. Syahadah mutlak ini adalah alam materi ini. Ya. Kemudian gaib yang lebih dekat dengan gaib mutlak, nah itu alam akal. Jadi dia gaib, dekat dengan gaib mutlak. Tapi sudah di luar daripada sukha rububi. Kemudian ada lagi gaib yang lebih dekat dengan syahadah. Jadi misali ini juga gaib. Alam misali. Itu juga gaib. Tapi dia lebih dekat dengan syahadah, alam materi. Nah, yang kelima adalah insan kamil. Yang mana insan kamil ini menyatukan seluruh nama-nama gaibiyah dan syahadiyah. Nah, jadi berdasarkan hal di atas, maka wilayah dalam irfan mempunyai hakikat yang bertingkat-tingkat. Hukum wilayah itu dimulai dari yang tertinggi tingkatannya. Kemudian mengalami busur turun, lantas tingkatan-tingkatan semakin dekat kepada Adam atau ketiadaan. Jadi pakai ain, Adam. Adam ini berhadapan dengan wujud. Itu ketiadaan. Nah, ketika dia semakin menurun ini, maka wilayah pun semakin menemukan penegasian, menemukan penafian, penegasian. Nah, berdasarkan ini, berdasarkan kaidah, maka orang-orang kafir tidak dinisbahkan sebagai wali-wali Tuhan. Artinya orang kafir itu tidak berwilayah. Meskipun secara wilayah umum, apalagi wilayah khusus. Batas minimal perhitungan wilayah keimanan pada Tuhan. Semakin kuat keimanan pada Tuhan sepertinya ini juga tinjauannya wilayah tasyri'i kalau seperti ini. Bukan wilayah takwi ini. Kalau wilayah takwi ini ya semuanya tidak ada yang di luar daripada Tuhan. Nah, semakin kuat keimanan pada Tuhan, wilayah juga semakin kuat. Hingga mendapatkan kenaikan sampai alam Quds. Cuma kita lihat ya, kenaikan sendiri makam itu mempunyai korelasi dengan kewilayahan tasyri'i, keimanan kepada Tuhan. Karena kalau dia tidak iman pada Tuhan, itu juga tidak akan mendapatkan makam-makam kedekatan pada Tuhan. Ya. Makanya permasalahan tasyri'i dan takwin itu mempunyai hubungan timbal balik. Dan jadi kita bisa meninjaunya kalau dia busur turun. Tapi kalau busur naik, ya dia menggunakan indikasi tasyri'i. Jadi busur turun itu indikasinya takwini, karena tidak semuanya turun dari Tuhan. Tapi naiknya ini tinjauannya tasyri'i. Sebab tidak bisa naik makamnya kalau dia tidak iman pada Tuhan, tidak berwilayah pada Tuhan. Ya. Cuman itu selangkah dalam sisi takwiniyah tetap memiliki roh yang sederajat dengan akal. Oh, dia tidak punya Dia. Potensi saja. Iya, potensi. Kalau aktual, akal nggak punya. Iya, kalau aktual harus dia istilahnya sempurnakan dirinya. Kita sendiri kan belum aktual itu akal itu. Kalau ini mas potensi. Kalau jadi, sampai dia akal kita
masih umumnya di alam syahadat. Ya, kita alam syahadah. Tapi kalau kita semakin bersih kalbunya, kita bisa Naik ke naik alam misali, sampai ke alam akal makamnya. Ya. Jadi ruhnya kita itu yang non materi yang akan naik, mengalami kenaikan. Ya. Jadi mesti kita punya fisik, tapi makam ruhnya kita ada pada alam-alam itu. itu teraktual setelah meninggal atau Ada yang sudah teraktual sejak hidup, seperti manusia-manusia wali-wali itu sudah teraktual sejak hidup. Ada nanti ya, dia nanti di alam akhirat. paten? Nah, jadi semakin kuat keimanan pada Tuhan, wilayah juga semakin kuat. Kan ada ayat berbunyi begini, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyal yakin. Jadi ibadah ini juga menguatkan yakin, menguatkan iman. Nah, secara tahap demi tahap mengalami kenaikan ini kan masuki tingkatan-tingkatan. Pertama alam kurs, kemudian bisa mendapatkan kurs jabarut, ya. Ini sudah sampai alam malaikat ini kurs jabarut, sampai pada makam ruh azam. Ya. Jadi ada lagi yang lebih tinggi daripada kurs jabarut, yaitu ruh azam. Kan ayat suci Al-Quran itu tanazzalul malaika warruh, ya. Di sini ruh dalam sebuah riwayat yang saya dapatkan itu bukan malaikat, karena dia dipisah penyebutannya. Malaikat dan ruh. Ya, jadi malaikat dan ruh. Ruh bisa kamil. Ruh ini ya, ruh ini lebih lebih Tinggi daripada malaikat. Ya. Sampai pada makam ruh azam yang merupakan makam hasrat Isa alaihissalam yang menjadi akhir wilayah umum. Jadi wilayah itu dimulai dengan seorang mukmin, ya, dia berada pada wilayah umum, ya, dan puncak daripada wilayah umum itu atau akhir daripada wilayah umum ini adalah itu tadi ruh azam yang merupakan makam hasrat Isa alaihissalam. Wilayah umum ini berhadapan dengan wilayah khusus Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini ada sedikit istilah-istilah teknis yang perlu kita teliti. Ya. Jadi ada wilayah umum, ada wilayah khusus. Kalau kita perhadapkan wilayah umum dengan wilayah khusus, nah ini tadi, jadi wilayah paling puncaknya wilayah umum ini, ya, itu pada makam ya ruh azam itu adalah makamnya hasrat Nabi Isa alaihissalam. Ya. Ini tadi berhadapan dengan wilayah. Nah, ini berhadapan dengan wilayah khusus Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada akhir wilayah umum ini, saat wilayah mendapatkan kekuatan semakin besar, ya, menaiki tangga-tangga makam hingga terbebas dari segala syirik khafi. Ya, jadi dia akan menaiki tangga-tangga makam hingga ia terbebas dari segala syirik khafi, syirik tersembunyi, serta mendapatkan fatul mubin. Maka dia mendapatkan tingkatan-tingkatan wilayah khusus. Jadi naik lagi daripada wilayah umum tadi ini, ya, sehingga mendapatkan fatul mubin. Nah, dia mendapatkan tingkatan-tingkatan wilayah khusus. Jadi nanti dia lewati itu wilayah umum, baru dia memperoleh
wilayah khusus. Nah, dengan kondisi ini maka ia bergerak dalam tingkatan-tingkatan lahud. Jadi tadi itu puncaknya wilayah umum itu tidak masuk ke alam lahud. Ya, dia hanya istilahnya paling puncaknya alam, atau yang tadi istilah Imam Khomeini yaitu batin yang dekat dengan batin mutlak. Ya. Nah, kalau dia sudah lewati itu memasuki wilayah khusus, itu dia sudah masuki batin mutlak, masuki tingkatan-tingkatan lahud, hingga melewati semua nama-nama ilahi serta berakhir pada tingkatan seluruh nama ilahi dan menjadi tempat rujukan seluruh wali-wali. Nah, kalau dia menjadi tempat rujukan seluruh wali-wali itu disebut dengan Kutbul Aktab. Jadi kutubnya kutub. Wilayah umum diperuntukkan hamba-hamba sempurna, yaitu mereka yang telah fana pada hak Subhanahu wa ta'ala serta memperoleh kebakaan. Jadi sebenarnya dia sudah masuk pada makam wilayah. Makanya ia sudah berhak sesuai dengan keluasan. Ya, keluasan wilayah yang dia dapatkan, berhak diutus sebagai nabi atau rasul. Ya. Nah, perjalanan pemilik tingkatan wilayah ini dimulai setelah melewati safar pertama. Perjalanan pertama dari 4 perjalanan. Nah, perjalanan pertama itu dari makhluk menuju Khalik. Nah, kemudian safar kedua adalah dari hak ke hak. Jadi di dalam hak. Makanya wujudnya mendapatkan warna hak Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia sudah akan meraih semua sifat-sifat dan nama-nama sempurna Tuhan. Itu perjalanan kedua. Kalau perjalanan ketiga ya turun bersama hak Subhanahu wa ta'ala setelah mendapatkan kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat ilahi. Makanya para nabi itu sepertinya semuanya itu istilahnya mempunyai perjalanan ketiga minimal. Kecuali mungkin ada juga yang disebut nabi tapi dia tidak menyampaikan kepada makhluk, tapi mendapatkan saja rahasia-rahasia dan ma'rifat ilahi. Ada sebagian nabi juga seperti itu. Nah, nanti di pembahasan nubuwah itu dibagi lagi, ada nabi tasyri'i, namanya ada nabi ta'arifi, tapi nanti itu pembahasan tentang nubuwah. Itu tadi wilayah umum. Sekarang wilayah khusus yang berhadapan wilayah umum, yang dikhususkan bagi nabi terakhir Islam, Nabi Khatam sallallahu alaihi wasallam beserta para wasinya, yaitu A'immah Ma'sumin alaihimus salam. Nah, permulaannya itu adalah akhir dari wilayah umum tadi itu. Jadi permulaannya itu wilayah khusus adalah akhir daripada wilayah umum, yaitu dari Ka'bah Qausain. Pemilik tingkatan wilayah ini mereka yang sudah melewati perjalanan nama-nama lahir dan batin, nama-nama zahir dan batin, serta hijab-hijab cahaya nama-nama, dan mencapai tingkatan
mazharia, kemazharan tajalli zati, serta telah lepas dan bebas dari segala bentuk syirik dan talwin. Ketika wilayah mencapai tahap yang sangat sempurna, maka terjelmalah kenabian mutlak. Nah, kenabian mutlak ini hanya dimiliki oleh khatam Anbiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mulai wilayah merupakan miskatnya daripada wilayah Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula itu nubuwah, kenabian itu merupakan miskat daripada nubuwah Nabi Khatam sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang perlu juga kita lihat. Tadi itu istilah dua, wilayah umum dengan wilayah khusus. Nah, sekarang ada lagi istilah lain, wilayah mutlak Muhammadiyah, ya. Jadi terkadang wilayah mutlak Muhammadiyah disebut juga dengan nama wilayah kulliyah dan amma. Tapi bukan yang disebut tadi istilah pertama itu wilayah umum, ya. Dan wilayah para nabi alaihissalam dan para pengikut, para wali pengikut beliau, ya, sallallahu alaihi wasallam, itu disebut dengan wilayah juz'iyah dan muqayyad. Jadi mutlak berhadapan dengan muqayyad. Umumnya di sini berhadapan dengan juz. Ya, tadi kalau umum berhadapan dengan khusus. Jadi di sini perlu ketelitian sedikit. Nah, kalau mutlak berhadapan dengan muqayyad. Nah, kalau mutlak itu adalah wilayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sementara muqayyad itu adalah wilayah para nabi lain. Kemudian kalau dia pun umum berhadapan dengan juz'iyah. Bukan khusus di sini, juz'iyah. Umum wilayahnya nabi, juga Nabi Khatam sallallahu alaihi wasallam. Nah, juz'iyah wilayah para nabi lain. Nah, ini juga sedikit perlu kita pahami. Ini satu pengulangan. Nah, jadi dalam wilayah khusus Muhammadiyah sallallahu alaihi wasallam tentunya ini kembali lagi berhadapan dengan wilayah umum itu. Nah, itu makam tertinggi adalah milik Khatam Anbiya sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dekat kepadanya dalam alam gaib dan syahada adalah Amirul Mukminin Ali alaihissalam, waliullah ghalib, dan penghulu para wali-wali. Jadi yang paling dekat dengan wilayah khususnya Nabi suci Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Amirul Mukminin Ali alaihissalam. Makanya terdapat penjelasan dari Ibnu Arabi ketika ia sudah menjelaskan tentang kedudukan tinggi Khatam Anbiya sallallahu alaihi wasallam, setelah beliau menegaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah awal yang zahir dalam wujud. Nah, ia berkata orang yang paling dekat kepadanya adalah Ali bin Abi Thalib, Imamul Alam dan Sirrul Anbiya Ajma'in. Nah, ini istilah lain lagi. Jika kita meninjau pergerakan busur turun tingkatan-tingkatan wilayah, maka ia bermula dari makam tertinggi Khatam Walaya Mutlak. Kalau mutlak berhadapan apa tadi? Muqayyad. Dan turun ke tingkatan-tingkatan dalam Quds Lahud
hingga memasuki alam Quds Jabarut dan ruh yang merupakan makam Isawi alaihissalam tadi, ruh azam, ya. Makam ini adalah puncak dan akhir tadi wilayah umum. Wilayah umum sama dengan wilayah juz. Ya, kalau wilayah umum berhadapan dengan pertama ada dua. Wilayah umum berhadapan dengan wilayah khusus. Yang kedua, wilayah umum berhadapan dengan wilayah juz'i. Ya. Kalau wilayah umum pendekatannya ini, maka Nabi paling pemilik wilayah umum. Para anbiya lain pemilik wilayah juz'i. Nah, satunya lagi adalah wilayah mutlak berhadapan dengan wilayah muqayyad. Nah, wilayah mutlak ini itu sama dengan wilayah umum, ya, yang berhadapan dengan juz'i, mutlak berhadapan dengan muqayyad. Nah, lebih di bawah dari itu meliputi kaum mukminin. Nah, wilayah mukminin sendiri berbeda-beda. Dan Hazrat Isa alaihissalam paling terkemuka dan khatam mereka. Jadi khatam mereka. Sebagaimana Ali alaihissalam adalah awal penghimpun dan khatam mereka. Itu mukmin secara umum sampai pengikutnya Rasulullah. Iya. Mukmin. Iya. Tapi masih di bawah Masuk pada Nabi SAW. Iya, masuk pada wilayah umum. Nanti kalau ada yang melewati wilayah umum, masuk kepada wilayah khusus. Artinya melewati Nabi Isa. Melewati Nabi Isa. Melewati bisa, ya. Kalau imam boleh, kalau imam ya melewati. Kalau kita yang manusia biasa, di bawahnya di wilayah umum. Itu Nabi Isa imam sama Imam Mahdi. Kita di belakangnya. Nah, Ibnu Arabi menyebut Hazrat Isa alaihissalam sebagai khatam wilayah umum tadi itu, ya, wilayah umum yang berhadapan juz'i, dan Hazrat Mahdi alaihissalam sebagai khatam wilayah khusus, tapi wilayah khusus yang berhadapan dengan wilayah umum. Nah, ini biasa rancu ini. Saya kira misalnya kalau wilayah umum berarti lebih luas daripada wilayah Imam Mahdi, padahal ada wilayah umum pengertian berhadapan dengan wilayah khusus, ya, di mana di sini lebih tinggi wilayah khusus di sini, ya. Nah, ada wilayah umum berhadapan dengan wilayah juz'iyah, ya, di sini wilayah umum lebih tinggi daripada wilayah juz'iyah. Jadi Ibnu Arabi menyebut Hazrat Isa alaihissalam sebagai khatam wilayah umum dan Hazrat Mahdi alaihissalam sebagai khatam wilayah khusus. Di sini kita tidak boleh berpersangka bahwa wilayah Hazrat Mahdi alaihissalam mengikut pada wilayah Hazrat Isa alaihissalam. Sebab makam wilayah kulliyah Muhammadiyah sallallahu alaihi wasallam dan aulia Muhammadi yakni maksumin alaihi salam adalah makam au adna. Sementara makam Hazrat Isa alaihissalam adalah makam Qaba Qausain. Ya, summa dana fatadalla fakana Qaba Qausain. Ini dulu yang pertama, au adna. Jadi adna ini lebih tinggi daripada Qaba Qausain. Yang dalam satu pendekatan disebut wilayah umum, ya, dalam berhadapan dengan wilayah khusus Muhammadiyah sallallahu alaihi wasallam. Serta dalam pengungkapan lain disebut wilayah mutlak. Yeah. Kalau Hadrat Nabi Isa alaihissalam di sini menggunakan istilah khatam atau puncak. Ya, puncak. Tapi dia Imam Mahdi alaihissalam khatam itu bukan puncak. Puncak juga dia, tapi khatam juga. Khatam. Kalau dibandingkan dengan Muhammad dia khatam wilayah mutlak. Wilayah mutlak. Ini dan khatam wilayah khusus. Kan dia memasuki dulu wilayah khusus, wilayahnya Nabi itu. Iya.
Nah, yang mengunci nih wilayahnya Nabi. Ya, Hazrat Mahdi. Pusing sih anu Husain dengan siapa lagi Rezeki. Seperti Aduh. dari mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Yahya, itu di belakangnya Nabi Isa, di bawahnya. Iya, kalau dia semuanya itu karena dia ada di wilayah umum semua. Atau boleh jadi sama-sama Sama-sama tingkatannya. di wilayah puncak. Pengikutnya Mami dan Kalau cuma satu orang yang harus ya Nabi Isa yang paling tinggi. Tapi kalau dilihat dari rentetan turunnya wahyu dan kesempurnaan agama boleh jadi memang Nabi Isa kan. Iya. Ya ini nih pembahasan kita pada kesempatan ini tentang wilayah bikin pusing ya saya dengan rezeki tidak ya nanti mungkin bisa terpahami lebih baik kalau pengulangan. Kalau tidak pengulangan itu juga pembahasan biasanya agak belum dipegang atau membahasa ya membahasa ya baru bisa ini lebih terpahami istilahnya. Sekian kita punya pembahasan hari ini. ini habis nih pembahasan insan kamu. Wilayah habis kan insan kamil ini kan percabangannya pembahasan insan kamil semua ini karena yang sampai pada wilayah itu insan kamil. Masih ada selain Wilayah habis nubuah lagi tapi di sini ada pembahasan juga lebih detail tapi sepertinya sama Ji kan nanti saya lihat lagi. Nah nanti kita punya sisa pembahasan lagi kenabian secara detail. Nah, dan juga imamah. Risalah itu satu paket dengan kenabian. Ya, karena risalah itu istilahnya kelanjutannya di kenabian. Yani kalau dia nabi, kemudian dia menyampaikan rahasia-rahasia ilahi kepada manusia, ya dia menjadi rasul. Kalau secara istilah teologinya dia memiliki syariat, menjadi rasul.